Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi pada channel Kawah Novelty Indonesia. Kalau biasanya teman-teman melihat mungkin di Kawah Novelty Indonesia seperti podcast ya agenda kita. Pada kesempatan kali ini kita cuman monolog ya, hanya monolog. Artinya saya berbicara sendiri. Dalam kesempatan kali ini mungkin kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Ferlan Niko. Saya pembina dari Yayasan Novelty Indonesia. Dalam kesempatan kali ini kita mungkin bicara ringan saja. Beberapa waktu lalu ada teman, sahabat dan keluarga yang bertanya kepada saya mengenai kalau orang bercerai, bagaimana sih pembagian talak itu? Nah, itu dia, macam-macam talaknya. Jadi saya ingin berbicara sekilas tentang itu. Jadi talak ini terbagi menjadi dua. Namanya talak raj'i dan talak bain. Jadi bagi teman-teman yang masih perlu penjelasan terkait pembagian talak ini perlu saya jelaskan. Jadi talak ini terbagi dua, namanya talak raj'i dan talak bain. Apa itu talak? Talak secara bahasa itu adalah melepaskan, ya, meninggalkan. Ya. Artinya apa? Talak ini adalah melepaskan hubungan ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dengan kalimat atau kata-kata tertentu. Itu talak. Nah, talak tadi saya sudah sampaikan terbagi menjadi dua, namanya talak raj'i dan talak bain, ya. Apa itu talak raj'i? Ketika kita ditalak, seorang istri ditalak oleh seorang suami, ada masa iddah. Kita masih ingat kan? Ada masa iddah, masa menunggu, ya. Itu 3 kali suci. Nah, apabila talak disampaikan suami, dijatuhkan suami kepada istri, selama istri itu ya belum habis masa iddahnya, talak itu masih dalam kategori talak raj'i. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila si suami mau merujuk, ya, ingin kembali kepada istrinya, cukup dengan merujuk saja, tidak perlu menikah kembali. Cukup dengan lafaz, hari ini aku rujuk engkau. Nah, itu dinamakan dengan talak raj'i. Talak yang apabila suami istri ini ingin kembali lagi membangun rumah tangga, tak perlu nikah. Talak raj'i. Tapi talak raj'i ini hanya berlaku pada talak pertama, talak kedua. Apabila talak ketiga telah diucapkan, maka talak ini jatuh dalam kategori atau klasifikasi kedua, namanya talak bain, ya. Nah, itu dia. Sekarang talak bain. Apa itu talak bain? Talak bain adalah talak yang apabila si suami ingin rujuk dengan istrinya, dia harus menikah kembali. Maksudnya apa? Maksudnya telah melampaui talak raj'i, telah melewati talak raj'i. Si istri telah habis masa iddahnya, dia enggak rujuk-rujuk itu istrinya. Tapi setelah habis masa iddahnya, maka si suami ini telah jatuh talaknya kepada talak bain. Maka apabila mereka ingin kembali, si suami ingin kembali kepada istrinya, maka harus melakukan nikah ulang, ya. Ini tidak ada pembagian, tidak ada permasalahan apakah talaknya talak 1, apakah talaknya talak 2, ya, itu nggak ada hal. Apabila talak 1 dan talak 2 ya telah habis masa iddahnya, maka ini masuk ke dalam talak bain, di mana si suami kalau ingin rujuk dengan istrinya, mereka harus nikah kembali. Oke, kita udah belajar tadi udah membahas tadi namanya talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan tapi belum habis masa iddahnya, dan talak bain, talak yang dilakukan dan talak tersebut telah habis masa iddah.
Dan talak bain ini juga terbagi menjadi dua, yaitu bain sugro dan bain kubro. Bain kecil dan bain besar. Apa maksudnya? Maksudnya apabila talak satu diucapkan habis masa iddah mau rujuk, mereka harus nikah kembali. Apabila talak dua diucapkan mau rujuk, mereka harus nikah kembali. Talak satu dan talak dua ini apabila diucapkan masih dalam kategori bain sugro, bain kecil. Tapi nanti yang bain itu ada juga namanya bain kubro, bain besar. Apa itu bain besar? Yaitu apabila suami sudah menyampaikan talak kepada istrinya telah sebanyak 3 kali dengan waktu yang berbeda, maka apabila ingin rujuk kembali, ini sudah masuk ke dalam talak bain kubro, ya. Artinya telah sampai kepada talak ketiga, gitu ya. Maka apabila ingin rujuk kembali dengan istrinya, si istrinya harus terlebih dahulu nikah dengan orang lain, ya, harus nikah dengan orang lain dan ditunggu istri itu cerai dulu. Ini kalau talak bain kubro sudah masuk ke dalam kategori bain kubro, tapi ingin rujuk dengan istrinya, maka istrinya harus nikah terlebih dahulu dengan orang lain, ya. Mereka menikahlah, ya, memiliki hubungan suami istri. Tunggulah mantan istri itu cerai dari suaminya, dan itu tidak boleh by design, tidak boleh settingan, ya. Apabila istri itu qadarullah dia memang bercerai juga dengan suaminya yang baru, maka setelah itu kita ingin menikahinya kembali baru boleh. Ini masuk ke dalam kategori bain kubro. Ini dah bagi teman-teman yang masih bingung, ya. Pembagian talak itu saya sampaikan tadi, saya ulangi, kita simpulkan ada namanya talak raj'i. Talak raj'i itu adalah talak yang mana suami si istri belum habis masa iddahnya, dan apabila ingin merujuk si istri cukup dengan kata-kata rujuk, tak perlu nikah lagi. Kedua, bain sugro, yaitu talak yang diucapkan suami kepada istri lalu si istri telah habis masa iddahnya, maka ini masuk ke dalam bain sugro. Sudah selesai waktu dari talak raj'i, masuk ke dalam bain sugro. Bain sugro ini hanya pada talak pertama, talak kedua. Apabila ingin rujuk harus nikah ulang, harus nikah kembali. Yang ketiga bain kubro. Bain kubro ini jatuh talak setelah talak ketiga. Sudah 3 kali menalak istrinya. Talak pertama, ya, talak pertama rujuk. Talak kedua rujuk atau nikah lagi. Lalu talak ketiga jatuh, maka ini masuk ke dalam bain kubro, di mana kalau ingin rujuk, ingin kembali menikah dengan istri kita, mantan istri kita, maka istri itu harus nikah dulu dengan orang lain, ya. Istri harus berhubungan dengan suaminya yang baru, berhubungan suami istri, berumah tangga, dan harus kita tunggu dia cerai dengan suaminya yang baru. Tidak boleh ada settingan, ya. Nah, inilah mungkin dalam hukum Islam supaya kita tidak mempermainkan perkawinan. Nggak gampang kita menalak istri kita, ya. Apabila telah sampai kepada talak 3, maka kalau ingin rujuk kita kepada istri kita, maka harus istri itu menikah dulu dengan orang lain dan kita menunggu. Dan kalaulah dia bercerai dengan suaminya yang baru, boleh kita menikah lagi kepada mantan istri kita, ya. Maka kita tidak boleh menjadikan pernikahan itu main-mainan. Jadi bagi teman-teman, bagi saudara-saudara yang masih bingung tentang talak, itu sudah saya uraikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini, channel Kawah Novelty Indonesia. Oke, terima kasih sahabat Novelty.